Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Cemburu dan marah. Yaya mengetuk pintu ruangan suaminya dulu, barangkali ada orang di dalam selain suaminya. Saat Ferrado memberi izin masuk, barulah Yaya masuk. "Kenapa pakai ketuk-ketuk segala sih sayang?" kata Ferrado berdiri dan mengecup kening Yaya, lalu mengangkat dan mendudukkan Yaya di meja kerjanya. "Ya, barangkali ada orang lain di ruangan Pi," kata Yaya membuka dan mengeluarkan makanan yang tadi dia beli. Ferrado tertawa keras. "Apakah kamu tadi memborong sayang?" kata Ferrado beratap tumpukan makanan yang Yaya beli di mejanya. "Kan Yaya udah bilang kalau Yaya bakalan beli banyak makanan," kata Yaya menyuapi Ferrado keripik tempe. "Ya emang kamu sanggup makan sendiri makanan sebanyak ini?" kata Ferrado memakan keripik yang disuapi Yaya. "Kan berdua sama Bih," kata Yaya senyum-senyum. "Jadi Yaya bakalan paksa Bih habisin ini semua gitu?" kata Ferrado mengelus kepala istrinya. Kita makan berdua, Bih," kata Yaya tersenyum lucu. "Sayang, 10 menit lagi Bih ada meeting sama investor, jadi kamu jangan kemana-mana ya, tunggu Bih di sini," kata Ferrado lembut. "Berapa lama, Bih?" kata Yaya makan dengan begitu lahap, membuat Ferrado tersenyum lebar. Kenapa istrinya jadi hobi makan sekarang? "Kira-kira 1 jam lah sayang, tapi bisa lebih sih," kata Ferrado beratap jam di pergelangan tangannya. "Lama banget, Bih," kata Yaya memelas. "Bih bakalan usahain cepet ya sayang," kata Ferrado mengecup kening Yaya, dan pergi keluar ruangan kerjanya untuk menemui investornya. Sebelumnya, Ferrado sudah berpesan pada Yaya agar tak pergi kemana-mana dan menunggunya di ruangan kerja Ferrado. Yaya memakan steak itu dengan begitu lahap dan bersemangat. Beberapa hari ini nafsu makan Yaya memang naik 2 kali lipat dari biasanya. Yaya hampir menghabiskan semua makanan yang tadi dibelinya. Sekarang Yaya tengah meminum susu kotaknya. Perutnya sudah kenyang dan sekarang matanya yang mengantuk. Yaya duduk di kursi kerja Ferrado, lalu meletakkan kedua tangannya di meja sebagai tumpuan untuk kepalanya dan tertidur. 50 menit kemudian Ferrado kembali ke ruang kerjanya. Dia menyelesaikan meeting dengan lebih cepat karena dia tidak tega membuat Yaya menunggunya terlalu lama. Sesampai di ruangannya, Ferrado tersenyum lebar, melihat istrinya yang sudah tertidur pulas karena kekenyangan. Bahkan Ferrado melotot melihat bungkusan makanan yang sudah kosong, istrinya benar-benar menghabiskan makanan yang dibelinya tadi. Ferrado mendekat, dia mengangkat Yaya dan duduk di kursi kerjanya dengan Yaya berada di pangkuannya. Ferrado meminta OP untuk membersihkan meja kerjanya. Ferrado mengelus kepala Yaya yang bersandar di dadanya dengan penuh kasih sayang. Akhir-akhir ini Ferrado merasa cinta dan sayangnya tumbuh berkali-kali lipat untuk Yaya. Dia begitu menyayangi Yaya, bahkan yang paling aneh, rasa sayangnya untuk Yaya begitu berlebihan. Dia menuruti semua keinginan Yaya tanpa bisa menolaknya. Dia juga tidak bisa marah kepada Yaya. Walaupun dia marah, hanya dalam hitungan menit saja, rasa marahnya akan hilang begitu saja. Setelah mejanya bersih, Ferrado mengambil jasnya dan menutup paha dan kaki Yaya dengan jasnya. Dia tidak mau nanti ada karyawan yang masuk dan melihat istrinya dengan tatapan seperti tadi. Ferrado sebenarnya kesal dan marah melihat Yaya memakai baju seksi seperti ini. Tapi, ya begitulah, entah apa yang terjadi dengan dirinya sekarang. Rasa sayangnya kepada Yaya membutakan dirinya. Dia menuruti semua keinginan Yaya, asal dia senang dan bahagia. Ferrado kembali melanjutkan pekerjaannya dengan Yaya yang masih tidur di pangkuannya. Ferrado tidak merasa terganggu dengan Yaya yang berada di pangkuannya. Justru dia malah tambah semangat kerja. Yaya terbangun karena mendengar suara orang tertawa dengan begitu keras. Yaya membuka matanya dan langsung mendongak menatap Ferrado. Ternyata suaminya sedang menelpon dengan seseorang dan suaminya itu terus tertawa. Sepertinya dia sangat bahagia menelpon dengan orang itu. Yaya sudah cemberut dan kesal. Suaminya itu benar-benar keasikan menelpon sampai tidak sadar kalau dia sudah bangun. Dan Yaya juga mendengar suara wanita di HP suaminya walaupun sangat jauh, bahkan nyaris tak terdengar. Yaya sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, rasanya dia begitu cemburu. Dan tak suka, ditambah lagi suaminya yang tak sadar-sadar kalau dia sudah bangun, membuat Yaya semakin kesal. Dia merebut paksa HP Ferrado, mematikan panggilan itu dan melempar HP Ferrado ke atas meja saking kesalnya.
Fernando menatap Yaya yang terlihat cemberut, marah, kesal, dan juga cemburu. Ekspresinya mengatakan semua itu. Fernando tersenyum lebar. Dia terlalu keasyikan menelpon dengan Sony sampai tidak sadar kalau istrinya sudah bangun. Fernando tahu Yaya pasti berpikiran macam-macam tentang dia sekarang. Padahal kan dia hanya menelpon dengan Sony, sahabat sekaligus sekretarisnya. Dan satu lagi, Sony itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Tapi Fernando penasaran dengan apa yang akan dilakukan istrinya. Fernando tetap cuek tanpa menanyai ataupun menjelaskan lalu mengajak Yaya pulang. Sesampai di apartemen, Yaya tetap cemberut dan kesal, namun Fernando tetap saja cuek tanpa berniat menjelaskan kepada istrinya yang sebenarnya. Fernando sedang mengganti pakaiannya. Di ruang ganti, dia baru memakai celananya, sehingga dadanya masih telanjang tanpa tertutup apapun. Yaya membuka pintu ruang ganti dan memandang Fernando dengan begitu geram. Fernando dapat melihat Yaya di belakangnya dari pantulan cermin. Tapi Fernando pura-pura tak melihat dan terus melanjutkan kegiatannya. Yaya sudah tidak bisa lagi menahan emosinya melihat sikap suaminya itu. Yaya tiba-tiba memeluk Fernando dari depan dengan begitu erat. Tangannya membelit pinggang Fernando begitu posesif. Yaya membenamkan wajahnya di dada Fernando yang tidak tertutup oleh apapun. Dan Fernando meringis dan memejamkan matanya. Rasanya begitu nyeri saat Yaya dengan sengaja menggigit dadanya. Yaya sama sekali tak berniat untuk melepaskan gigitannya. Walaupun Fernando sudah meringis. Akhirnya Fernando memegang pinggang Yaya dan menjauhkan kepala Yaya dari dadanya. Sayang, kenapa Bi digigit? Kata Fernando memegang wajah Yaya dengan kedua tangannya. Yaya belum puas menggigit dada Fernando, dia ingin menggigit lagi. Ya, walaupun ada wanita yang menggigit dada suaminya, tapi itu pasti dalam kesempatan tertentu. Misalnya sedang, tapi ini istrinya tak ada angin, tak ada hujan. Istrinya datang dan langsung menggigitnya kayak ngamuk. Yaya menatap Fernando sebelah mata. Belum hilang rasa kesalnya karena tadi siang, tapi sekarang suaminya malah membuatnya semakin kesal. Bisa-bisanya suaminya itu mengatainya nyamuk. Fernando bibir istrinya yang begitu menggoda, apalagi saat dia cemberut. Yaya memukul dada Fernando kencang, suaminya itu benar-benar membuat dia emosi. Saat Fernando melepaskan ciumannya, Yaya segera berlari keluar dengan begitu kesal, meninggalkan Fernando yang sedang tertawarinya. Fernando berbalik menatap cermin, dia tersenyum begitu lebar saat melihat dadanya yang memerah. Bekas gigitan Yaya tadi, Fernando geleng-geleng kepala, istrinya benar-benar lucu. Dan Fernando jadi tambah semangat untuk mencuekinya. Fernando tengah duduk bersandar di kepala ranjang sambil mengecek beberapa email yang masuk melalui HP-nya. Yaya kembali masuk ke kamar dan menghempas kasar tubuhnya di ranjang yang begitu empuk. Yaya menarik selimut dan menggulung ke badannya, membuat Fernando tak lagi mendapatkan selimut, jangankan untuk menyelimuti badannya. Bahkan untuk kakinya saja tidak ada. Yaya benar-benar mengambil selimut tanpa membiarkan Fernando memakainya. Fernando tahu Yaya melakukan itu agar Fernando mau bicara lagi dengannya dan berhenti mencuekinya. Fernando tetap cuek dan kembali memainkan HP-nya. Yaya yang merasa Fernando tidak berbicara sepatah kata pun berbalik dan tidak lagi memunggungi Fernando. Yaya begitu kesal dan geram melihat suaminya yang masih terus sibuk bermain HP. Yaya menyingkap selimut, dia bangun lalu duduk di ranjang sambil menatap Fernando begitu kesal. Apalagi Fernando yang terus sibuk tanpa menoleh ke arahnya. Yaya menendang-nendang kaki Fernando dengan kedua kakinya. Dia begitu kesal akan sikap suaminya itu. Fernando menoleh menatap Yaya dan tertawa keras. Ternyata istrinya jika dicueki akan marah sendiri. Fernando meletakkan HP-nya di dakas dan memeluk Yaya yang terus menendang kaki Fernando dengan kedua kakinya. Dia meraih Yaya untuk duduk di pangkuannya. Yaya meronta-ronta. Lepasin Yaya, Pi jahat, Pi sibuk terus sama selingkuhan Pi. Kata Yaya terus meronta-ronta di pelukan hangat Fernando. Kapan Pi selingkuh sayang? Kata Fernando memeluk Yaya erat agar dia tenang. Pi dari tadi sibuk terus sama HP Pi, tanpa peduliin Yaya. Dan tadi Yaya juga lihat Pi teleponan sambil terus tertawa. Dan Yaya juga dengar suara perempuan. Kata Yaya mulai terisak. Fernando tersenyum lebar. Ternyata istrinya bukan hanya marah,
karena dicuekin, tapi juga cemburu sepertinya. Fernando mengelus kepala Yaya yang tengah terisak dan bersandar di dadanya. Dengerin Bi ya sayang, yang pertama, Bi gak pernah selingkuh, dan yang kedua, Bi gak pernah teleponan sama wanita, kata Fernando menjelaskan. Bi bohong, Yaya lihat sendiri tadi, kata Yaya tiba-tiba berteriak, keras karena kesal. Sayang, tadi itu Bi teleponan sama Sony sayang, dia kan lagi di luar negeri, terus Bi ngobrol sama dia. Makanya, Bi senang dan tertawa sayang. Lagian kamu cemburuan banget, makanya Bi sekalian kerjain deh, kata Fernando terkekeh di akhir katanya. Bi tega, kata Yaya menghapus kasar air matanya yang jatuh karena ulah iseng suaminya. Beberapa hari kemudian, Yaya baru saja selesai kuliah dan akan pulang. Semenjak Lisa tidak masuk kuliah lagi karena dia harus ke luar negeri ikut mamanya, Yaya jadi merasa begitu kesepian. Yaya, tunggu. Yaya berhenti melangkah saat mendengar ada orang yang memanggilnya. Yaya, aku pengen bicara hal penting sama kamu, kata Rian serius. Rian adalah kakak seniornya Yaya. Dari dulu, semenjak pertama dia mengenal Yaya, dia sudah langsung jatuh cinta kepada Yaya. Namun, Rian memilih menyimpan perasaannya karena dia sadar Yaya adalah anak orang kaya yang tak sebanding dengannya. Untuk itulah dia bekerja keras untuk mendirikan perusahaan sendiri, agar jika Yaya menikah dengan dia nanti, Yaya tak merasakan kekurangan apapun. Dan berkat usaha dan kerja kerasnya, dia hanya dalam waktu 1 tahun bisa merintis dan mengembangkan usahanya. Sehingga sekarang dia bisa sukses dan sekarang tujuannya hanya satu, yaitu meminang gadis pujaannya, yaitu Yaya, si gadis jahil dan nakal, yang sudah mampu membuat dia berjuang demi untuk bisa memilikinya. Kak Rian, kemana aja kak? Kok Yaya nggak pernah lihat akhir-akhir ini? Kata Yaya tersenyum ramah. Kakak lagi ngembangin usaha kakak di luar negeri Yaya, kata Rian tersenyum lembut. Oh gitu, terus berhasil, kata Yaya bertanya. Rian mengangguk. Kalau gitu selamat ya kak, Yaya doain moga usahanya makin lancar dan kakak tambah sukses, kata Yaya tulus. Makasih, kata Rian senang. Ya udah kak, Yaya harus pulang, kata Yaya hendak pergi, namun Rian memegang tangan Yaya. Kenapa kak, kata Yaya menatap Rian. Kakak pengen bicara serius sama kamu, kata Rian menatap Yaya dalam-dalam. Bicara apa kak, kata Yaya menatap Rian. Tapi nggak di sini, kita bicara di taman kampus aja, kata Rian yang masih memegang tangan Yaya. Tapi Yaya harus pulang sekarang kak, Yaya takut nanti ucapan Yaya terpotong. Kakak mohon sebentar, nggak bakalan lama kok, kata Rian menatap Yaya memohon. Bentar doang ya kak, kata Yaya meminta Rian melepaskan tangannya. Ya, kata Rian melepaskan tangan Yaya dan berjalan menuju taman. Sesampai di taman, mereka duduk di kursi taman. Kakak mau bicara apa? Kata Yaya menatap Rian. Rian menatap Yaya dalam-dalam. Dia memegang kedua tangan Yaya lalu mengutarakan perasaannya. Yaya dari dulu, bahkan semenjak pertama kali kenal kamu, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kamu. Semakin mengenal kamu, rasa cintaku tumbuh berkali-kali lipat hanya dalam waktu singkat. Aku tak pernah menyayangi seorang wanita sedalam sayangku kepadamu, karena kamu tahu aku tak memiliki ibu. Namun aku memilih untuk menyimpannya, karena aku tahu perbedaan derajat dan status kita. Dan aku tak mau jika nanti kamu hidup denganku, kamu akan sengsara. Untuk itulah aku berusaha keras untuk mengubah hidupku demi kamu. Agar nanti jika kamu berdiri di sampingku, tak akan ada orang yang meremehkanmu. Dan sekarang aku sudah mencapai kesuksesanku. Maka dari itu, apakah kau mau menjadi istriku? Kata Rian mengungkapkan perasaannya dan langsung melamar Yaya. Yaya masih diam mematung mendengar apa yang dikatakan Rian kepadanya. Selama ini Yaya memang merasa perhatian Rian kepadanya memang berlebihan. Tapi Yaya menganggap itu hanyalah sebuah perhatian layaknya seorang kakak kepada adiknya. Karena Yaya hanya menganggap Rian sebagai kakaknya, tapi ternyata Rian memiliki perasaan terhadapnya. Yaya jawab, kata Rian masih setia menunggu jawaban Yaya.
Kakak, maafin Yaya. Yaya bukan gak menghargai perasaan kakak, tapi kita gak mungkin bisa bersama, Kak, kata Yaya terpotong. Kamu gak usah khawatir, papa kamu pasti restuin kita, karena kakak udah berubah ya, kata Rian menatap Yaya. Bukan itu, Kak. Terus apa? Kata Rian tak sabaran. Yaya udah punya suami, Kak. Seperti disabar petir. Rasanya Rian begitu kaget. Dia tidak menyangka bahwa Yaya sudah menikah. Kamu bohong kan ya? Kata Rian masih gak percaya. Yaya gak bohong, Kak, kata Yaya meyakinkan Rian dan memperlihatkan foto pernikahan dengan Fernando. Enggak, kata Rian tak bisa percaya. Hatinya begitu perih dan sangat-sangat sakit, seperti ditusuk duri yang begitu tajam. Rian menyisir rambutnya ke belakang. Dia begitu frustasi dan sangat kacau. Rasanya begitu sulit untuk menerima kenyataan ini, kenyataan bahwa wanita yang dia cintai sudah menjadi milik orang lain. Dia memang salah, karena seharusnya dulu dia mengikat Yaya dengan sebuah hubungan dulu. Namun dia begitu tidak percaya diri sehingga dia tak berani melakukan itu. Kak, Yaya yakin kok pasti suatu hari nanti kakak bakalan dapetin orang yang lebih baik dari Yaya dan lebih menyayangi dan mencintai kakak, kata Yaya menyemangati Rian. Tapi aku cuma mencintai kamu, Yaya, kata Rian menatap Yaya sendu. Yaya tersenyum. Tapi kita gak mungkin bersama, Kak. Yaya udah menikah dan Yaya sangat mencintai suami Yaya, kata Yaya tersenyum lembut. Hati Fernando benar-benar berbunga mendengar jawaban istrinya. Ya, Fernando tengah menyaksikan semuanya di layar ponselnya, karena orang kepercayaannya mengirimi dia secara langsung. Tapi kenapa kakak gak pernah tahu kalau kamu udah menikah ya? Kapan kamu nikah? Kata Rian menatap Yaya dengan penuh kekecewaan. 1 bulan yang lalu, Kak. Rasanya hati Rian sudah benar-benar hancur, bahkan sudah remuk. Sudah tak ada lagi kata-kata yang bisa diungkapkan Rian, bahkan lidahnya sudah keluh. Rasanya begitu menyakitkan saat harus merelakan orang yang dia sayang ke tangan orang lain. Tapi dia tak bisa melakukan apapun selain merelakan. Bersambung.